berhasil membuat timnas Filipina mungkin agak sedikit tertati-tati ya, sehingga melengsarkan Filipina di posisi ketiga. Jadi ya, we'll see ya. Kira-kira hero apa yang bakal coba untuk dimaksimalkan nih untuk representasi dari Nepal nih for the first time nih. Berhadapan dengan Indonesia yang ternyata kalau kita ngomongin drafting pace, mereka langsung respect banget Beninnya ke area Vivian punya signature hero. Gimana Chow masuk ke bagian dari first play dari timnas Nepal. Menarik ya, karena kemungkinan mereka udah mulai ngebaca data juga dari timnas Indonesia kita. Dan ya, kita sadar sendiri tadi di match yang sempat kita saksikan ada Chow yang muncul dari Vivian. Dan somehow Chow dari Vivian ini bisa banget nih untuk menjadi distraksi untuk tim-tim lawannya. Dan kali ini memang ini penentuan nih ya. Match ini adalah match penentu. Apabila Indonesia menang, mereka akan dipastikan lolos ke babak playoff dan juga menjadi tim di peringkat pertama karena belum ada match kalah sama sekali. Berbeda dengan Nepal yang ada di peringkat nomor 3 dengan 2 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan, ini benar-benar harus diwaspadain juga karena ingat apabila Indonesia kalah, mereka ada chance dikejar juga oleh Philippines dan tiebreaker kemungkinan akan terjadi. Tapi sekarang kita masuk ke dalam fase pick yang pertama dengan band terakhir dari Indonesia ke arah Suyo. Masih ada High Loss mungkin yang bisa diambil atau Matilda yang merupakan hero power juga dari Vivian, ternyata diambil terlebih dahulu oleh Nepal. Mereka sepertinya sudah menguasai nih ya, gimana cara yang paling baik untuk berhadapan dengan timnas Indonesia. Tapi terlihat ada shadow pick ke arah Digi, dan apakah Digi akan menjadi pilihan utama nih untuk teman-teman dari timnas Indonesia nih, JP? Penasaran ya. Kira-kira hero power apa nih ya, pocket strat apa nih yang mau dibawakan oleh timnas Indonesia di satu match terakhir yang akan mereka lalui berhadapan dengan Nepal. Dan Hylos ternyata menjadi pilihan. Ini bisa shifting ya Hylosnya sendiri, entah di tangan Fumi atau Vivian. Kita akan lihat nantinya. Biasanya kalau misalnya di tangan Vivian, kombinasi setup lainnya tuh ada di sosok Khalid sih, yang biasanya dibawa sama sosok Fumi Eko ya, kalau sampai shifting memang Hylosnya di tangan Vivian. Cuman kali ini Vival kembali bermain dengan karakter asasinnya ya. Setelah tadi sukses juga kita lihat dari siarannya melalui Nolan, mereka mainin karya Link juga backline oriented banget, dijawab dengan adanya true damage power dari fighter nih, khususnya dari timnas Nepal ya, dengan adanya Alpha yang mereka amankan untuk tim yang kelima kali ini. Ya ini benar-benar jadi kombinasi hero yang sangat power banget pastinya, dimana Matilda dan juga Alpha, dua hero yang memang dengan Alpha yang terkenal hanya one way ticket dengan Spirit of Alpha-nya, dia nggak bisa escape lagi ketika ultimate-nya dikeluarkan. Tapi dengan hadirnya Matilda, dia punya efek shield tambahan. Dia punya guiding wind yang digunakan untuk repositioning kembali. Dan gak hanya itu, kombinasinya juga bakal berjalan dengan Melissa yang kembali diambil nih oleh tim Nepal nih ya. Sebagai hero yang akan sangat merepotkan pastinya dengan models yang dia keluarkan. Apalagi sekarang selain adanya dash ability dari Melissa, dia pun bisa untuk dibawa nantinya oleh Matilda dengan guiding wind. Itu yang bakal jadi PR banget. Tapi ya, bicara tentang Link, pastinya nggak akan lengkap jika nggak ada Angela. Dan Angela langsung diambil oleh timnas Indonesia. Link Angela, combo yang memang signature banget nih, yang selalu dibawakan oleh teman-teman yang suka menggunakan assassin power. Dan sekarang kembali kita saksikan dari timnas Indonesia kita. Dan gak hanya Link Angela sebenarnya, Angela ini juga jadi salah satu hero yang cukup favorit ya, mengingat kombinasinya dengan hero apapun seperti Hylos. Kita tahu sendiri Hylos dengan Glorious Pathway, dia bisa dapetin movement tambahan, ditambah dengan adanya Hard Guard dari Angela, tambah kenceng lagi untuk ngejar-ngejar tim dari Nepal nantinya jika skenario team fight terjadi seperti itu. Tapi ya, tim dari Indonesia sadar bahwa gak boleh adanya Faramis Angela combo di bagian tengah dari tim Nepal. So mereka hilangkan Faramisnya. Itu menjadi pilihan paling tepat juga, karena ya hero-hero assassin itu pasti bakal cukup kerepotan nih apabila harus berhadapan dengan tipikal seperti Faramis yang bisa memberikan nyawa cadangan kepada hero-hero temannya. Itu yang bakal bisa ngebuat nanti Tempest of Blade gak terlalu jadi ultimate yang menyakitkan dari timnas Indonesia apabila ada Faramis yang bisa menggunakan di dalamnya. Tapi ya, jika ngomong-ngomong untuk hero yang power di laning, udah pasti Bruno masuk dalam pilihan untuk tim Nepal dan timnas Indonesia. Satu banding terakhir, Cibi. Targetnya mengarah ke area mana nih? Kalau ngomongin timnas Indonesia, mereka bisa target ke area mid lane lagi mungkin ya, kayak nutup ke area Aurora, Vexana. Itu bisa jadi jawaban. Tapi kalau mereka mau ngebalancing nutup ke power dari XP, sebenarnya masih ada Gatot. Karena jujur berkata Nepal masih butuh badan sih. Edith juga masih quite make sense untuk bisa ditutup.
Dan pilihannya kira-kira arahan dari Coach Caesius untuk melihat ya dari set draftnya Nepal, mereka mau coba untuk persempit hero mana nih? Target band karya mid lane kah? Tahu ya, itu dia XP lane yang ternyata menjadi pilihan. Namun Cici ya ternyata yang menjadi opsi, karena kalau kita ngomongin Indonesia, mereka lumayan close combat juga ya. Kalau ngelihat adanya high loss, mereka di depan, power zoning nih dari Cici juga yang menghindari. Dan kalau Nepal untuk Indonesia, mungkin hero-nya Chell bisa kembali menjadi target sih. Entah Beatrix-nya, Herald, Lunox yang masih terbuka, atau bahkan Nathan sebetulnya yang juga masih bisa di consideration ya oleh teman-teman dari timnas Nepal. Iya, sebenarnya pilihan masih banyak ya untuk Chell ya, karena ya kita tahu sendiri Chell power dengan beberapa hero, contohnya seperti Beatrix yang bisa dikombokan juga nanti, atau mau coba yang jauh lebih aman kalau head to head dengan Melissa adalah Iritel gitu. Dan mereka pun udah memiliki Angela, sehingga Angela Iritel pun menurut aku masih oke banget untuk dibawakan. Dan yang terakhir karena Tigreal memang antisipasi lagi-lagi tercipta untuk Vivian, tapi ya masih menyembunyikan untuk pilihan hero terakhir ke tangan Chell karena edit yang dibuka menandakan kemungkinan besar ya ini Fumi Eko yang akan menggunakan editnya dan high loss akan digunakan oleh Vivian. Dan tim Nepal, mereka terlihat sepertinya ingin mengambil satu badan lagi. Ada Teresa di sana yang di shadow pick dan memang menjadi pilihan yang oke karena ya kombinasinya nanti dengan magical hero seperti Luoyi ini akan berjalan dengan sangat baik juga. Dan jujur ini draft dari tim Nepal sangat-sangat baik ya, aku bisa bilang, karena mereka sadar dengan komposisi hero-nya. Mereka udah lengkap banget membawa hero support, hero area of effect juga cukup banyak, dan kombinasi dari Terisla atau nanti hero-hero yang bisa nangkep seenggaknya biar ada waktu Melissa bisa ngehit dengan Inspire-nya. Ini yang bakal jadi PR buat timnas dari Indonesia sih. Mereka harus pakai hero yang punya mobilitas tinggi karena Edit dan juga High Loss ini pasti bakal jadi dua hero yang dimakan di skenario team fight-nya nanti oleh Melissa apabila tertangkap dengan penalty zone. Dan pick terakhir untuk Chell, apa nih yang akan diambil? Iritel kah yang akan muncul? Hero yang bisa disengage nanti dari area models, dan mungkin bisa hero lain juga seperti Cloud. Tapi ya lagi-lagi mereka bakal main hero yang cukup late ya pastinya kalau mengambil Iritel ataupun Cloud, karena di early game-nya pasti bakal nerima poking damage yang cukup masif dari Melissa. Dan sepertinya mereka mau coba untuk mengerahkan hero early dengan Brody yang di shadow pick, atau mungkin ya tetap ke arah tujuan awal kombinasi Iritel dan juga Angel lah. Ternyata itu yang menjadi pilihannya ya. Karena jujur Iritel pasti bakal bisa jadi distraksi banget. Pertama buat Luoyi gak gampang untuk bisa ngedapetin duality-nya ke arah Iritel, itu yang pertama. Yang kedua, dikejar fighter-fighter Iritel bisa escape, bisa kabur, dan kalau connect ke arah models dari Melissa, dia pun bisa menghindar dengan movement-nya gitu. Jadi ini pilihan yang paling tepat sebenarnya untuk ngejawab juga pilihan hero dari teman-teman timnas Nepal. Tapi anyway, ini adalah match terakhir untuk timnas Indonesia di group stage, dan semoga dari best of one series mereka nggak tercoreng sama sekali satu game pun kekalahan. Kita nggak pengen ngelihat timnas Indonesia kita kalah. Pastinya ini adalah match penentu juga apakah mereka akan di peringkat pertama atau akan tertahan di peringkat kedua nanti. Jadi ya tentunya teman-teman, tugas kalian udah tahu ya tugas kalian apa. Berikan dukungan di kolom komentar dengan dukungan positif dan suportif juga ya, agar dari Indonesia kita bisa memberikan yang terbaik juga. Kita kawal penuh Indonesia di satu match terakhir untuk pertemuan di ASEAN Esports Games Bangkok 2024 antara Nepal berhadapan dengan timnas Indonesia. So Land of Dawn, here we go. Wow, ini akan menjadi match yang sangat panas pastinya, karena kedudukan memang ada di peringkat pertama, tapi masalahnya Nepal pun baru satu kali dikalahkan saja. Dan ini yang bakal jadi PR nih untuk timnas Indonesia. Melihat dari segi drafting pace juga Nepal terlihat sangat percaya diri gitu ya. Benar-benar mereka percaya diri untuk membawakan draft yang memang Matilda Alpha terkenal dengan memiliki win rate yang sangat tinggi dari komposisi hero-nya. Tapi anyway, Nepal mereka terlihat cukup terganggu nih dengan Cini yang dari tadi ngeganggu banget pergerakan dari Onda Tato. Mau nggak mau dia pun nggak bisa bermain agresif dan nggak bisa ngeganggu keberadaan dari Vival, dan sekarang menjadi keuntungan untuk timnas Indonesia di awal-awal game ECB. Iya, nih masih jual beli serangan aja ya yang terjadi dari kedua belah tim ya tentunya, dimana kalau kita lihat juga di sana situasinya masih belum kondusif ya teman-teman. Jadi ya kita tunggu terlebih dahulu, apalagi Indonesia tim yang bermain. Jadi kita
harus bersabar ya, mohon bersabar sejenak ya teman-temannya di rumah. Ini satu match penting untuk tim Indonesia bisa setidaknya ya secure posisi pertama lah ini untuk grup B itu sendiri, grup D ya, sorry, untuk pertemuan dengan Nepal yang dari tadi kita udah mention nih. Nepal lumayan bisa jadi dark horse juga untuk grup D ya, jadi perlu diwaspadai banget untuk teman-teman dari Indonesia kita di game yang kelima ya tentunya. Ngebawa karya tipikal, kalau ngomongin komposisi hero-nya Indonesia kali ini nggak pick off, tapi cover gak sih dengan ngebawa Hylos Angela-nya? Bisa, Support karena ya tuh. kombinasi dari revitalize-nya Hylos dan juga dari low wave-nya Angela serta Heartguard ini kan bakal bersinergi kan. Jadi itu yang mungkin nantinya bisa menjadi penyelamat juga. Terutama ya aku penasaran aja, udah lama nggak ngelihat Irithel Angela dibawakan di scene kompetitif dan sekarang dimunculkan kembali. Dan akan sangat menarik pastinya untuk lihat nanti gimana Irithel bisa berlarian kencang dengan adanya Heartguard. Tapi back to the game, masih di match keempat untuk Indonesia. Dan yang pasti ini adalah match penentu apakah mereka akan 100% kemenangan di best of one series ya. Karena Nepal merupakan tim yang cukup kuat. Mereka dari peringkat ketiga dan bisa saja Indonesia juga turut mengalami kekalahan dari timnas Nepal. Jadi harus berhati-hati, pastinya nggak boleh underestimate. 1 menit game berjalan, ya pressure sudah mulai terlihat nih, berasa juga dari timnas Indonesia. Karena ya mereka membayang-bayangi banget gimana caranya mau agar nggak bisa leluasa untuk invade jungle dari Indonesia. Terutama untuk Vival yang sejauh ini di level 4 dan akan segera menuju ke arah purple buff. Dan memungkinkan untuk level 5 pun didapatkan sebelum Turtle diambil oleh Nepal, Cipi. Turtle-nya masih ditarik ulur dulu ya. Vivian sebagai informan juga ya cuman bisa berada di area bibir Turtle yang sedang di-poking nih. Dan out of nowhere Vival ternyata berhasil mengamankan dan nge-steal karya objektif netral Turtle pertama dengan kalkulasi yang cukup dramatis tentunya ya. Itu last minute banget sih Vival setelah ngambil karya purple buff, dan ternyata tanpa disangka-sangka adu retributions yang dilakukan membuat Mau gagal untuk bisa mengamankan karya objektif tersebut. Iya, sebenarnya tadi ternyata dia nggak langsung ke arah purple buff ya. Jadi masih level 4 pada saat kontes Turtle di kedua tadi, dan ternyata menguntungkan karena retribution yang jauh lebih on point malah membuat Indonesia sekarang leading 1000 gold kurang lebihnya, dan juga pressure yang terasa ke arah Mini di bagian bawah. Dan ini bakal coba untuk diperas habis-habisan karena memang Chell kehilangan banyak HP, tapi dengan adanya Angela nggak memungkinkan juga dia harus recall ya. Dan ada backup dari Vival, terjebak Puppet on a String dan first blood diciptakan oleh Chini. Tapi Vival masih belum puas, seperti dia mencoba untuk memberikan Pokemon damage lagi tambahan ke arah Onda Tato. Dan juga di sisi lain lihat gimana pressure yang diberikan oleh timnas Indonesia bermain dengan sangat agresif, membuat keuntungan semua dipegang oleh timnas Indonesia di awal-awal game ini, Cipi. Indonesia berada di great investment ya untuk menit pertama dengan adanya keuntungan yang mereka miliki. Cuman Nepal nih, entah mereka sedang meracik strat apa nih untuk bisa dapetin karya power kompensasinya, karena terpantau ada diversion yang bakal digiring ke area objektif gold lane ya. Sudah ada beberapa member yang nge-camp, dan dengan adanya models yang di pop up harusnya ada informasi juga yang ternyata membuat teman-teman dari timnas Indonesia nggak mau ngerespon buat team fight-nya. Mundur menjadi jawaban yang bijak nampaknya untuk teman-teman dari Nepal, dan harusnya ada pertukaran landing kah ini yang bakal dibawakan ya dari kedua belah tim ya, khususnya dari Nepal sih udah mulai switch lane. Betul, karena mungkin Nepal sadar bahwa Turtle selanjutnya ada di bagian bawah, dan ya membuat Melissa dari mini control ini akan semakin aman lagi. Oke, flicker dikeluarkan dari sini, dan sepertinya Turtle akan coba dipegang kendali oleh Nepal. Datang dari langit Vival yang sudah mendekat juga ke area dari Turtle Pit-nya, tapi purple buff sepertinya jauh lebih seksi terlebih dahulu untuk diambil, dan ternyata retribution kali ini dimenangkan oleh Mau. Ada team fight dipecahkan di mana Nino Eko sekarang tertinggal, memang nggak bisa diselamatkan lagi oleh 3 rekannya yang menjauh, dan sekarang ada di area orange buff. 1v1 kembali tercipta di bagian atas, dan ingat dengan adanya Irithel ini Melissa nggak bisa berbuat banyak ya. Satu heavy crossbow yang dibuka membuat Melissa dari mini control ini nggak bisa bebas untuk mendapatkan farming patternnya, meskipun sekarang ada inisiasi balik yang coba dilakukan dengan adanya heavy crossbow, membuat Models bisa menyayat sedikit HP dari Chell.
Dan kurasa dengan adanya setup di Turtle ini jadi poin setidaknya ya dari timnas Nepal, karena masalahnya hanya ada Turtle, pertukaran dari Indonesia juga konstan banget tadi mengarah ke area sosok X-Pilling. Yang ngebuat ini masih jadi keuntungan ya, karena goldnya pun lumayan stabil dipegang. Rotasi selanjutnya dari timnas Indonesia juga udah mulai mengarah ke arah objektif gold lane, tapi sayang sekali siasat yang diberikan oleh seorang Vivian berujung menjadi maut karena Vivian tumbang, dan nampaknya Chell yang sudah mulai dirasuki dengan adanya sang adik melalui hard guard-nya yang membuat akhirnya teman-teman dari Nepal mampu untuk diusir mundur dan convert advantage gagal untuk dilakukan. Sedangkan di area bawah ada objektif altar turret yang diam-diam menghanyutkan bisa dimaksimalkan oleh seorang Vival. Iya, setidaknya mereka nggak kehilangan objektif struktur turret, tapi di bagian bawah malah mereka mendapatkannya dengan speed push yang dilakukan oleh Vival. Jadi timingnya tepat dan sekarang udah ada 3 melawan 2 di area atas. Sementara di river terkena efek onward, mencoba untuk memberikan burst damage-nya. Mini control melakukan solo pick off dan berhasil sudah solo pick off dilakukan. Lihat gimana adanya inisiasi hard guard yang membuat solo pick off kembali terjadi, dan ternyata nggak solo pick off karena ada hard guard yang melindungi Chell, tapi Turtle kembali didapatkan. Sip, ini jadi satu buah pertukaran lagi, keuntungan yang masih dipegang dengan adanya pertukaran konstan yang selalu bisa diambil sebetulnya dengan oleh timnas Indonesia. Dan aku penasaran purple buff-nya apakah masih bisa diamankan ya oleh sosok Vival, dimana tadi sempat ada pencurian terhadap purple buff yang dimiliki oleh Mau Mau, dan harusnya tuh sisterhood di area top lane ya, dua kakak beradik Chell dan juga Chini berhasil menghancurkan ke area satu objektif outer top turret, dan ya purple buff-nya nggak berhasil di-secure. Dan ini menjadi another keuntungan yang bisa diamankan oleh timnas Indonesia yang kali sudah mulai menerima satu buah serangan. Poin eliminasi memang bisa diamankan. Ondata Tato berhasil ditumbangkan, tapi pertukaran yang tidak begitu adil ketika Chell harus tumbang. Tapi ini dia sang jungler. Sudah mulai coba untuk memberikan perlawanan yang berarti, featuring Chini yang berada di dalam dirinya melalui hard guard juga sudah mulai memberikan ke area punishment. Mini control sudah mulai hilang, disusul lagi dengan Yamada Leona juga yang harus ikut serta tumbang. Mau selaku jungler tidak bisa berbuat banyak selain mundur secara teratur karena 3 pemain harus ditukarkan dengan hanya 2 member saja. Iya, tapi itu poin yang sangat baik dari kombinasi Link Angela ya. Karena Vival datang kembali secara tiba-tiba dan memberikan damage yang konstan ke arah teman-teman dari tim Nepal. Seperti di bagian jungle sana, Vival berhasil mendapatkan killing spree ke tangan dari Mini Control S dengan dia hard guard membuat Mau pun terjepit. Papan Honor String dikeluarkan dan ketempel Soft Blade diaktifkan double untuk Vival, dan kali ini timnas Indonesia hampir saja bisa melumut habis target ketiga mereka, Ondata Tato yang masih bisa diselamatkan. Tapi kali ini Nino Eko mau nggak mau dia harus penalty zone untuk defense. Nggak bisa untuk mendapatkan momentum balasan karena sekarang Lord yang pertama pun dipegang oleh Indonesia, Cibi. Satu Lord yang nantinya akan menuai advantage seperti apa nih ketika jatuh di tangan pemain-pemain Indonesia ya, yang sejauh ini mereka sudah berhasil memegang kendali 4.000 kurang lebih, road to 5.000 gold different in total. Ini revenue yang masif yang bisa mereka maksimalkan, dan dengan adanya power 2 support ya sebetulnya ya. Tapi aku lihat di sini dari sisi objektif power khususnya god lane yang berhasil di lock terus nih, target locknya dari Vival jelas ke area sosok Melissa, dan coverage yang nggak bisa selalu menjangkau dari Ondata Tato ini ternyata menjadi concern yang menjadi fatal ya tentunya untuk representasi Nepal untuk bisa menyikapi serangan-serangan yang unpredictable tiba seperti yang bakal kita lihat di area top lane, di mana Chell sudah mulai terkunci, tapi the power of Chini yang sudah mulai memasuki area tubuh seorang Chell, bahkan lihat pixel bar HP dari seorang Vivian pun tidak membuat Vivian tumbang. Justru kali teman-teman dari Nepal coba untuk mulai mundur, terporak-porandakan dengan datangnya Vival buat tampil Soft Blade, Seven Sword, tapi ternyata masih bisa ditahan dengan adanya itu dia Guiding Wind yang bisa membuat teman-teman dari Nepal selamat dari serangan maut yang diberikan oleh timnas Indonesia di area top lane. Cuttingan yang baik sebenarnya dari Vival tadi kita lihat ya, tapi masalahnya memang dengan duality membuat Vival tadi kehilangan kendali, dan ya Tempest of Blade hanya untuk bisa menghindar ya dari jangkauan teman-teman tim Nepal lainnya. Dan timnas Indonesia memang Lord yang pertama belum berhasil untuk mendapatkan base turret dari tim Nepal. Tapi lihat seberapa banyak kerusakan yang mereka bisa dapatkan ketika tadi juga ada dinner turret yang berhasil mereka bawa pulang. Timnas Indonesia untuk kali ini memang semakin kuat lagi. Apalagi Vivian yang tadi juga berhasil menjadi bait untuk teman-teman dari tim Nepal. Dia berhasil untuk membuat banyaknya resource keluar dan dia pun masih bisa diselamatkan. Dengan adanya Revitalize berhasil untuk membuat dia selamat, dan kali ini Blade of Despair di tangan Vival.
Ini bakal jadi tambahan lagi boost damage dari Link yang memang kita lihat sendiri dengan 4 poin kill dari total 8 menandakan bahwa memang Vival ini menjadi eksekutor yang sangat tajam untuk timnas Indonesia. Jangan lupakan ya, Link dengan Angela, dia akan menjadi hero yang cukup tebal, apalagi dengan efek heal yang bisa dihasilkan dari Cini. Itu akan membuat nantinya lini belakang nggak akan aman untuk Nepal. Tapi jangan lupakan juga mini control sejauh ini memang sedikit tertinggal dibandingkan dengan Chell yang baru saja terpick off tadi. Hanya 1 poin dead saja untuk Chell, sedangkan untuk mini control ada 4 poin dead di sana, menandakan bahwa perbedaan poin gold ini cukup jauh dari kedua belah gold laner. Dan ternyata baru aja menyelesaikan untuk floating time-nya, Cini membuat Heartguard bisa di pop up semakin cepat lagi, dan itu bakal jadi PR semakin dalam lagi untuk Nepal. Karena mereka harus tahu timing yang tepat ketika Heartguard diaktifkan, mereka harus retreat dan tunggu dulu sampai Cininya keluar dari orang tersebut, baru mereka bisa mulai team fight. Tapi jangan lupakan assist akan membuat ultimate dari Angela atau Heartguard ini akan semakin cepat lagi cooldownnya, Cipi. Iya, well calculate ya, dengan adanya sokongan invest dari KDA, floating time-nya bakal jauh lebih relevan lagi. Dan aku masih menunggu sebetulnya terkait bagaimana Madaleona ini bisa maksimalin power diversion-nya ya, permainan macro play yang mungkin ini bisa jadi satu winning condition juga nih, faktor untuk winning condition pemain-pemain dari timnas Nepal untuk balikin keadaan. Seperti yang udah dibahas, ternyata sudah mulai ketahuan dari sosok Fumi Eko yang membuat ada cancellation pasti yang harus dilakukan melalui diversion yang sempat dibuka oleh Madaleona, dan akhirnya itu menjadi trigger harusnya untuk timnas Indonesia all in karya Lord kita yang kedua. Iya, karena memang tadi timingnya tepat untuk Fumeko membuka visions-nya. Kalau sampai itu nggak terdeteksi, itu bakal jadi hal yang berbahaya pastinya untuk Lord yang kedua, yang kali ini memang udah berhasil diambil kembali oleh timnas Indonesia. Mereka berhasil menguasai untuk objektif Lord yang kedua yang langsung muncul di menit ke 13.45 tadi, dan sekarang menjadi daya dobrak tambahan karena Lord sudah enhance. Kali ini bisa memainkan 3 lane yang wave minion sekarang sudah mulai mendekat kembali ke area dari timnas Nepal. Lord ditarik ke area bagian bawah, tapi lihat gimana mini control hampir saja dieksekusi, membuka Temples of Blade, tapi sepertinya Vival yang tershutdown sudah. Base memang masih berdiri kokoh, tapi kali ini CL lebih bebas untuk bisa mempoking damage ke arah base turret bagian bawah, dan di atas pun sepertinya nggak bisa dihindari untuk dihancurkan oleh minion yang bergerak dari timnas Indonesia. Satu keuntungan lagi untuk timnas Indonesia karena 3 base turret berhasil mereka dapatkan di Lord yang kedua, dan semakin dibawa ke late game, power dari Iritel ini akan semakin meledak-ledak lagi dengan item keempat dan kelimanya, apalagi dengan backupan dari Heartguard bakal cukup sulit untuk bisa diantisipasi oleh timnas dari Nepal. Kurasa ini jadi satu buah keuntungan yang masif ya, walaupun Nepal menolak untuk tersudut di area objektif high ground-nya. Dia bakal coba untuk mulai mengunci, tapi itu dari refleks yang bagus dari seorang Chell. Walaupun memang sudah mulai dikunci, tapi lihat bagaimana refleks dari Cini yang langsung masuk ke area tubuh dari seorang Chell yang buat akhirnya gagal sudah upaya dari tim Nepal untuk bisa mengunci pergerakan dari timnas Indonesia. Justru Vivian tumbang ditukarkan dengan pertukaran tidak begitu adil ketika double kill, bahkan triple kill berhasil disecure oleh seorang Vival. Misalkan Madaleona sendirian, mampukah satu pemain yang tersisa dari representasi Nepal bertahan dari serangan yang akan diberikan oleh timnas Indonesia di arah high ground yang mereka miliki? Wow, ini memang masih ada satu wave minion di bagian tengah ya, tapi timingnya tepat banget dengan 5 detik. Mini control akan hadir kembali dengan duality. Madaleona bersiap sepertinya, tapi coba untuk dimaksimalkan dengan heavy crossbow. Madaleona down oleh CL, dan kali ini lihat base yang terbuka. Seorang diri mini control nggak bisa berbuat apapun, dan Indonesia tanpa kalah 4 kali kemenangan beruntun yang membuat mereka peringkat pertama dari grup D. Congratulations untuk timnas Indonesia yang berhasil memberikan yang terbaik di fase grup ini. Mereka nggak terkalahkan, nggak tersentuh sama sekali. Bahkan sekarang mereka membuktikan bahwa mereka layak menjadi peringkat pertama dari grup DCP. Yes, itu dia ya. Ternyata masih pada track dan tren positif untuk timnas Indonesia ya. Bahkan hingga dengan berhadapan dengan satu tim representasi Nepal untuk match terakhir mereka di babak group stage Asian Esports Games Bangkok 2024. Dan aku masih amazed banget sama last moment-nya tadi sih. Siapa sangka damage di diversion lebih tepatnya yang tadi dibuka oleh Madaleona
cukup berani menantang dan hampir bisa menjadi turning point. Tapi refleks dari sisterhood ini ya, Chell dan juga Chini, informasi yang didapatkan yang ngebuat Heavy Crossbow Save the Day. Memang sudah full pack item juga ya kalau kita bicara soal Chell. Dia punya melapik gun yang udah mulai jadi topik hangat perbincangan dengan segala bentuk dari kontribusi item tersebut di area marksman saat ini ya. Mungkin satu item terakhir yang bakal mengarah ke area Wind of Nature, dan tanpa adanya defensive line selain Wind of Nature yang masih dirakit, ternyata power dari Chini yang ada di dalam tubuhnya ini juga yang ngebuat akhirnya solid buat bitung sih damage masif. Even though kalau kita bahas dari segi set item yang sudah diamankan, sudah ada 2 anti-quiver ya dari typical frontliner, tapi ya